Survei menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berada di angka 64,5%. Baguskah tingkat kepuasan ini untuk kinerja yang baru berjalan sekitar 4 bulan terakhir? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, peneliti Litbang Kompas Yohanes Mega Hendarto. Selamat malam Mas Hendar, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, kabar baik. Baik, Mas Hendar, ini angkanya 64,5 jika kami gabungkan yang puas dengan sangat puas begitu ya terhadap kinerja Gubernur Jakarta. Nah, yang menarik sebetulnya mengapa kemudian harus ada kategori citra? Apa yang bisa kami publik dapatkan begitu ya? Apa hubungan sebetulnya antara kepuasan dan juga dengan citra? Linearkah kemudian? Iya, jadi dalam penilaian approval rating, memang yang dipakai itu standarnya dalam survei politik ataupun dalam indikator politik, itu adalah soal kepuasan kinerja dari kepala daerah ataupun misalkan jika presiden atau wakil presiden ya pemimpin negara. Dan kenapa citra juga ditanyakan, ini adalah faktor akseptasi atau penerimaan dan juga resistensi atau penolakan. Kira-kira memang seputar itu jika kita bicara citra. Dan di sini kalau kita lihat citra untuk Gubernur Pramono Anung dan juga wakilnya Rano Karno sebenarnya juga sudah menunjukkan hal yang baik. Artinya di angka 88% ini untuk Gubernur Pramono Anung ini sudah diterima oleh masyarakat di berbagai kota administrasi wilayah Jakarta. Dan tingginya angka citra ini juga sekaligus menjadi modal yang baik juga, apalagi ini baru di awal pemerintahan. Lalu kalau kita lihat, kita bandingkan dengan kepuasan, memang ada selisih yang cukup jauh begitu ya. Kepuasan di angka 64%, 64,5 jika kita gabungkan antara yang sangat puas dan puas. Nah ini lagi-lagi sebenarnya juga tidak bisa dikatakan hasilnya hanya segitu ataupun ini juga kurang. Nah ini kita perlu ingat ini masih ada di tahap awal pemerintahan dan ini juga sudah modal yang bagus begitu untuk Gubernur Pramono Anung. Oke, Mas Hendar, jadi artinya apakah kemudian citra itu adalah hanya sekedar pengenalan bagaimana persepsi, tapi soal kepuasan adalah mereka yang sudah merasakan kebijakan? Bisa simpulkan begitu? Iya, itu bisa juga. Jadi kalau citra ini lebih soal kelayakan, tadi suka tidak suka, lalu juga memang semua ini persepsi ya, baik citra maupun kepuasan. Nah, kalau kepuasan kita akan melihatnya dari segi kinerja ataupun program-program yang selama ini sudah berjalan. Khususnya misalkan dalam hal ini konteksnya adalah Jakarta, mungkin survei ini bukan untuk tidak hanya untuk 100 hari ya, tapi juga melihat Jakarta di usia yang baru saja 498, lalu Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno ini kan ingin membawa Jakarta menuju kota berstatus global berkebudayaan Betawi. Begitu tagline-nya kira-kira. Nah ini sebenarnya Jakarta sudah masuk kota global, hanya rankingnya masih di angka 70-an. Nah ini targetnya memang dalam 5 tahun ke depan status ini mau dinaikkan begitu. Nah ini yang sebenarnya kita lihat Jakarta sebagai epicentrum ekonomi dan politik dalam kancah nasional. Nah ini yang menarik untuk kita simak bersama-sama dan juga tentu untuk warga sendiri tentu dikawal sampai 5 tahun ke depan. Oke, Mas Hendar, jadi artinya sebetulnya apakah kemudian berdasarkan hasil survei ini yang juga pasti ada data berapa persentase generasi yang juga menikmati atau menanggapi bagaimana kepuasan ini, sebetulnya tergambarkankah sebetulnya program gubernur itu tepat sasaran pada kelas yang mana begitu Mas Hendar? Iya, kalau kita lihatkan berdasarkan generasinya untuk gubernur, tentu di generasi Z dan generasi X atau baby boomer, jadi di dua kutub ekstrim begitu ya, yang paling muda dengan yang paling tua ini menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi begitu. Sedangkan memang masih ada problem untuk di generasi yang tengah, di usia 28 sampai 43 tahun atau kita sebut sebagai generasi Y. Dan persoalan mereka ataupun ketidakpuasan mereka jika kita lihat secara detail lagi, ini memang terkait dengan hal-hal yang berurusan dengan ekonomi, misalnya seperti biaya hidup yang tinggi di Jakarta, sulitnya mendapatkan perumahan, begitu rumah tapak terutama,
lalu juga misalkan kondisi ekonomi terkait pengangguran, lalu juga banyaknya PHK di sejumlah perusahaan dan sebagainya. Nah, situasi inilah yang akhirnya membentuk persepsi dari generasi Y ini yang memang kalau dalam uh, usia rata-rata bekerja begitu, ini memang lagi sedang aktif-aktifnya, sedang produktifnya. Nah, mereka melihat di sini ada suatu ketidakpuasan. Namun, memang kalau kita kembali lagi secara keseluruhan generasi Y dan generasi yang lebih tua begitu, ini memang lebih cukup puas begitu gambarannya seperti itu. Oke, Mas, ini yang juga saya cermati adalah ada tingkat kepuasan terhadap gubernur, ada tingkat kepuasan kepada wakil gubernur. Bagaimana kami awam memahami bahwa ketika orang puas itu tidak terhadap Pemprovnya secara keseluruhan, tapi mengapa pada sosok? Apakah ini juga masih cukup menentukan bagi responden Jakarta begitu? Iya, jadi kalau kita melihat program gubernur, ini kan grand design-nya atau visi misi dari gubernur dan wakil gubernur inilah yang ketika dulu berkampanye, lalu menang dalam pilkada dan akhirnya membawa visi misi kota ini untuk 5 tahun ke depan, tentu ini yang menjadi parameter tertinggi. Ini kita coba bedakan keduanya dibandingkan misalkan kita lihat dari kinerja Pemprov begitu, yang sebenarnya untuk kinerja Pemprov ini tingkat kepuasannya berada di angka 71%. Dan kita bisa lihat bahwa faktor ya tadi ketokohan antara gubernur dan wakil gubernur ini memang mendapat jebatannya atau mungkin diturunkan begitu bahasanya lewat kinerja Pemprov dalam suku dinas. Di Jakarta itu ada sekitar 22 suku dinas dan ini masing-masing menjalankan program yang telah dicanangkan oleh gubernur dan wakil gubernur. Jadi memang kalau kita lihat gubernur dan wakil gubernur ini memiliki peran vital dalam struktur kepala pemerintahan daerah, terutama misalkan dalam konteks ini di Jakarta. Lalu Pemprovnya sendiri ini yang akhirnya turun ke lapangan begitu. Dan kalau kita lihat kok ada perbedaan antara citra atau kepuasan dari gubernur dan wakil gubernur, tentu lagi-lagi ini terkait dengan persepsi masing-masing warga Jakarta, terutama kepada 400 responden yang mewakili di seluruh wilayah. Ini melihat bagaimana kepuasan mereka terhadap sosok Pram misalnya. Nah, tadi kan disebutkan Gubernur Pram sendiri juga mengakui kalau dirinya kurang tampil di medsos, kurang turun ke masyarakat, dan memang itulah posisi yang diambil begitu untuk bekerja di balik layar, terutama lalu yang lebih banyak turun ke jalan atau menyapa warganya ini adalah peran dari Wakil Gubernur Rano Karno. Oke. Walaupun sebetulnya secara angka ini kecil ya, kami catat angkanya adalah 12,2% yang menganggap bahwa Pramono kurang turun ke masyarakat, sementara 7,1% adalah menilai belum terlihat kinerjanya. Nah, ini menjadi pertanyaan saya bahwa apakah memang warga Jakarta, responden Jakarta, itu melihat dari media sosial atau melihat dari apa yang dihadapi sehari-hari, artinya kebijakan yang berdampak begitu sebetulnya, Mas? Ya, saya rasa kalau ketika kita melihat atau memotret persepsi dari pandangan warga Jakarta atau dalam survei manapun pada responden, ini tentu saja persepsi yang dibentuk itu berdasarkan pengalaman empiris yang nyata dia temukan kinerjanya. Misalkan di Jakarta belakangan di awal-awal pemerintahannya terdapat program misalnya pemutihan ijazah. Nah, ini mungkin untuk responden yang merasakan ini tentu akan merasakan dampak positifnya begitu. Dan juga persepsi di media sosial terutama itu kan yang membentuk bagaimana persepsi publik atau secara personal dalam memandang kepala daerahnya, terutama dalam survei mengenai kepuasan maupun citra ini. Jadi dua-duanya itu saling bertautan begitu. Saling terkait begitu ya. Mas Hendar, terima kasih atas informasi dan insight dari Anda, Mas Yohanes Mega Hendarto, peneliti Litbang Kompas, telah bergabung sama kami. Selamat malam. Sehat selalu, Mas Hendar. Selamat malam. Terima kasih, Mas Bram. Terima kasih.